Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diketemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rahmat, hidayah dan inayah Allah tetap ada pada diri kita sehingga kita nanti selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang berjudul berani untuk hidup dalam kejujuran. Ada sifat keberanian untuk melakukan sebuah perilaku hidup dalam kejujuran. Marilah kita bahas pada kesempatan kali ini materi tersebut. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai orang yang sangat amanah, sangat jujur dan tidak pernah berdusta. Sehingga ketika masih kecil beliau oleh orang-orang Arab diberikan sebuah julukan Al-Amin. Al-Amin memiliki makna bahwa Rasulullah orang yang sangat amanah, tidak pernah berdusta dan selalu melakukan kejujuran. Maka hendaknya kita sebagai umatnya Rasulullah harus mampu untuk meniru perilaku Rasulullah tersebut, menjadi sosok orang yang amanah, bisa dipercaya dan tidak melakukan dusta kepada siapapun juga. Hadirin rahimakumullah. Perilaku Nabi Muhammad yang seperti itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad menerapkan seluruh ajaran-ajaran yang ada di kitabullah Al-Quranul Karim. Khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Quran. Apa yang diajarkan dalam Al-Quran diterapkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang hendaknya kita tiru. Man sanna sunnati kana ma'i fil jannah. Melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, perilaku-perilaku Rasulullah, apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah contohkan dalam kehidupan sehari-hari kita ikuti, maka kana ma'i fil jannah. Kita nanti akan bersama Rasulullah juga di surga. Karena kita telah mengikuti perilaku Rasulullah. Hadirin rahimakumullah. Terkait dengan kejujuran, sifat jujur ini Rasulullah telah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan an Abdullah ibnu Mas'ud Ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilal nar. Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berada dalam kejujuran, kebenaran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir,
Karena sesungguhnya kebenaran, kejujuran itu akan menghantarkan kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan menghantarkan kepada jannah. Oleh karena itu, hendaknya apabila kita ingin masuk surga, maka yang harus kita lakukan sesuai dengan hadis ini, alaikum bisidqi. Kita hendaknya melakukan perilaku, melakukan tindakan-tindakan yang benar dan jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena perilaku kita yang jujur dan benar dalam melakukan segala sesuatu aktivitas kita sehari-hari tersebut merupakan gambaran bahwa kita melakukan kebaikan. Dan kita yang melakukan kebaikan, pahalanya adalah surga. Begitu juga sebaliknya. Fa innal kadzib, orang yang melakukan perilaku-perilaku yang tidak benar seperti berbohong, kadzib, yahdi ilal fujur. Kebohongan tersebut akan menggeret dia untuk masuk dalam sebuah perilaku kejahatan. Artinya kebohongan itu merupakan salah satu tindak kejahatan. Dan tidak kejahatan seperti itu, wal fujuru yahdi ilan nar, merupakan salah satu bentuk dari perbuatan yang kelak nantinya akan menyeret dia ke neraka. Hadis Rasulullah ini menerangkan bahwa yang pertama tadi hendaknya kita melakukan perilaku jujur, perilaku melakukan kebenaran dalam segala aktivitas kita sehari-hari, yang itu nanti akhirnya akan memasukkan kita ke surganya Allah. Dan hendaknya kita meninggalkan kebohongan-kebohongan, karena kebohongan itu merupakan perilaku yang termasuk kejahatan. Dan dengan perilaku kejahatan itu maka akan mengibatkan kita nanti masuk neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, ada satu cerita yang memiliki hikmah yang luar biasa yang perlu kita tiru agar kita mampu untuk memiliki sifat jujur dan melakukan perilaku, tindakan-tindakan yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Cerita ini adalah cerita antara orang Muslim dengan orang Yahudi, yang akhirnya orang Yahudi tersebut masuk Islam. Pada suatu hari, ada seorang Muslim yang taat beribadah. Dia memiliki usaha besar dalam bidang jual beli pakaian. Dia orang yang memiliki kejujuran yang luar biasa. Dia memiliki karyawan. Kepada karyawannya, orang Muslim yang saleh ini mengatakan, apabila engkau berjualan pakaian, maka ceritakanlah apabila ada cacat-cacat yang di pakaian tersebut, ceritakanlah kepada orang yang akan membeli, sehingga orang yang akan membeli itu tahu. Dan ketika sudah tahu, si orang yang akan membeli itu nanti memutuskan jadi membeli atau tidak dengan penjelasan yang sudah dijelaskan tersebut. Pada suatu hari, ketika
seorang yang muslim yang saleh ini tadi, yang memiliki kejujuran yang luar biasa ini tadi tidak sedang berada di tokonya, karyawannya ini menjualkan pakaian milik orang soleh ini tadi. Pada waktu itu yang datang adalah orang Yahudi. Orang Yahudi datang, kemudian dia mengambil pakaian yang dianggap dia cocok tanpa mendapatkan keterangan dari karyawan tersebut tentang baju itu. Tidak dijelaskan kecacatannya, padahal dalam baju itu ada cacatnya. Si karyawan tadi lupa, tidak menjelaskan kecacatan yang terdapat dalam baju tersebut. Akhirnya si pembeli Yahudi ini pergi meninggalkan toko tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, si orang soleh pemilik toko ini bertanya kepada karyawannya, baju yang ada cacatnya itu tadi kemana? Kata karyawannya, sudah dibeli oleh orang Yahudi. Pemilik toko ini bertanya lagi kepada karyawannya, apakah sudah kamu jelaskan tentang kecacatan dari baju itu tadi? Si karyawan tadi mengatakan, belum, saya lupa. Belum saya jelaskan kecacatan yang ada pada baju itu tadi. Seketika itu juga, langsung si pemilik toko, bosnya yang orang soleh ini, berusaha untuk memburu orang Yahudi ini untuk menyelesaikan masalah, yaitu belum dijelaskannya kecacatan yang ada pada baju yang dijualnya itu tadi. Ternyata orang Yahudi ini sudah sangat jauh perginya, sampai si orang saleh, bosnya toko ini tadi, mencari orang Yahudi itu sampai 3 hari. Setelah 3 hari, ketemulah orang Yahudi tersebut. Ketika orang Yahudi ini ketemu, maka orang Muslim yang bos yang taat itu tadi mengatakan, wahai Kisana, kemarin karyawanku lupa belum menjelaskan perihal kecacatan yang ada pada baju ini. Maka berikanlah baju yang cacat itu dan akan saya kembalikan uangmu. Orang Yahudi itu bertanya, kok sampai sebegitunya engkau? Sampai engkau mencariku 3 hari hanya untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya apa yang membuatmu seperti itu? Kemudian orang soleh ini tadi mengatakan, sesungguhnya ajaran Islam telah mengajarkanku seperti itu. Sesungguhnya Rasulullah telah bersabda bahwa siapa orang yang berani berdusta, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan aku takut atas ucapan Rasulullah itu, maka aku berusaha untuk mencarimu sampai ketemu, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dan tidak ada dusta antara aku dengan kamu, kata orang soleh ini. Ketika mendengar jawaban orang soleh ini, sontak orang Yahudi tadi merasa terenyuh dalam hatinya, merasa terkesan dalam hatinya, dan dia langsung mengatakan,
Sungguh luar biasa ajaran dalam agamamu. Mulai saat ini saya, karena uang yang saya berikan kepada karyawanmu itu adalah uang palsu, maka saya akan mengganti uang itu lebih dari harganya itu. Dan mulai sekarang saya akan masuk Islam. Akhirnya orang Yahudi ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini adalah salah satu cerita yang luar biasa yang hendaknya kita tiru. Bagaimana jika kita melakukan sesuatu yang ada indikasi tidak jujurnya, kita harus segera untuk menyelesaikan perkara tersebut sehingga kita tetap menjadi orang yang jujur. Sesungguhnya kejujuran itu jika dilihat dari segi tempatnya, ada 3 macam kejujuran, yaitu jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Apakah jujur dalam niat itu? Sesungguhnya apapun yang ada dalam batin kita itu harus benar-benar jujur, tidak boleh bertentangan dengan lisan kita, tidak boleh bertentangan dengan perbuatan kita. Semuanya harus berdasarkan lillahi rabbil alamin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segala aktivitas kita itu karena Allah, berdasarkan atas syariat-syariatnya Allah, sehingga apa yang kita niatkan, apa yang kita ucapkan, apa yang ada dalam perbuatan kita, benar-benar semuanya berdasarkan syariat Allah. Kejujuran harus kita tegakkan di dalamnya. Begitu juga ucapan kita harus sesuai dengan hati kita yang berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus juga sesuai dengan tingkah laku kita. Semuanya itu lillahi rabbil alamin, karena Allah semata. Sedangkan kejujuran jika dilihat dari objeknya, maka kejujuran bisa dikategorikan 3 hal. Jujur dalam diri sendiri, jujur kepada orang lain, jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus memiliki kejujuran itu, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejujuran itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah. Kejujuran ini juga sangat erat kaitannya dengan syaja'ah, berani, keberanian untuk berperilaku jujur, baik pada diri sendiri, orang lain, maupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah menjelaskan yang diriwayatkan oleh Ahmad, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang hak, yang benar, walaupun itu mungkin pahit. Harus ada keberanian kita. Keberanian itu mencakup keberanian dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, keberanian dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Walaupun itu pahit, walaupun itu terasa berat, kita harus memiliki keberanian. Dalam melaksanakan perintah Allah, harus benar-benar berani. Dalam meninggalkan larangan Allah, kita harus benar-benar berani juga.
Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 139, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah engkau menjadi orang yang lemah. Wala tahzanu, janganlah engkau berputus asa, bersedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Engkau memiliki derajat yang tinggi ketika engkau termasuk orang-orang yang beriman. Kita sebagai orang yang beriman harus memiliki keberanian, berani menegakkan kebenaran, sebagaimana yang pernah diriwayatkan dalam sebuah peristiwa. Sahabat Ali pernah bertanya kepada sahabat yang lain, "Wahai sahabatku, siapakah orang yang paling berani?" Kemudian sahabat-sahabat menjawab, "Engkau ya Ali." Kata Ali, "Bukan, sahabat yang paling berani adalah Sayyidina Abu Bakar. Karena Abu Bakar memiliki keyakinan bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang benar. Maka Abu Bakar berani mempertaruhkan apapun juga demi kebenaran tersebut. Bahkan ketika Rasulullah dikepung oleh orang-orang kafir, Rasulullah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Padahal sahabat-sahabat yang lain tidak berani untuk menemani Rasulullah. Akan tetapi ketika Rasulullah dikerumuni oleh orang-orang kafir untuk mau dibunuh, sahabat Abu Bakarlah yang berani untuk menjaga Rasulullah, bersama Rasulullah. Ini adalah keberanian Abu Bakar, karena Abu Bakar yakin bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah ajaran yang benar, sehingga berani untuk menegakkan kebenaran. Ini harus kita lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Inilah yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, perilaku keberanian, syaja'ah, dan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, berani untuk melakukan kejujuran, ini harus kita terapkan dalam kehidupan itu di keluarga, kemudian di sekolah, di masyarakat, bahkan dalam cakupan yang lebih luas di negara kita Indonesia ataupun dunia ini. Kita harus berani untuk menerapkan sifat kejujuran, berani berperilaku jujur, karena dengan jujur maka kita akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Apapun aktivitas kita, syarat menjadi orang sukses salah satunya adalah kejujuran. Coba bayangkan seorang pedagang yang dia tidak jujur, dia berdusta, mungkin 1 kali 2 kali dia berhasil tidak ketahuan, tapi lama kelamaan dia pasti ketahuan dan akan ditinggalkan orang-orang, akan ditinggalkan para pelanggannya. Beda lagi dengan orang yang jujur. Dengan kejujuran, walaupun mungkin labanya sedikit, tetapi terus-menerus orang semakin mengenal dia sebagai orang yang jujur, maka usahanya akan berkembang terus, dipercaya oleh orang lain, dan akhirnya usahanya menjadi usaha yang maju, berkembang. Beda dengan orang yang tidak jujur tadi. Dia mendapatkan laba 1 kali 2 kali kemudian hancur. Namun orang yang jujur, dia akan terus berkembang, semakin dipercaya, semakin sukses dia.
Itulah yang harus kita lakukan. Dalam kegiatan apapun hendaknya juga seperti itu. Harus dimulai dari hal yang terkecil sampai kemudian nanti menjadi hal yang besar. Kita tetap jujur. Misalnya dari mulai ketika di sekolahan tidak menyontek, akhirnya ketika sudah bekerja tidak melakukan korupsi. Itu efek dari kita mulai sejak dari kecil, dari perilaku yang kecil berakibat kepada perilaku yang besar juga seperti itu. Sebaliknya, jika ketika masih kecil di sekolahan sering menyontek, maka perilaku itu tanpa kita sadari akan terbawa kita sampai dewasa. Dan akhirnya ketika sudah dewasa, sudah bekerja tanpa disadari, berani untuk melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme yang telah mencuri uang negara miliaran rupiah itu sebenarnya diawali dari perbuatan-perbuatan tidak jujur ketika masih kecil dulu. Tidak jujur dalam kapasitas yang kecil tanpa disadari akan semakin membesar. Dan akhirnya yang terjadi adalah di penjara. Gagal di dunia, apalagi kelak di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa manfaat terkait dengan perintah Allah agar kita memiliki keberanian untuk berperilaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah. Karena sesungguhnya dengan kita memiliki sifat jujur, kita akan masuk surga. Begitu juga sebaliknya dengan kadzib, bohong, yahdi ilal fujur wal fujuro yahdi ilal nar, akan membawa kepada neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.